Kabar gembira. Akhirnya ratusan tank Abrams telah tiba di Indonesia. Kedatangan ratusan tank Abrams ke Indonesia menandai sebuah babak baru dalam penguatan pertahanan negara ini. Tank-tank yang dikenal sebagai salah satu alat tempur paling tangguh di dunia ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat pertahanan nasionalnya di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks di kawasan Asia Tenggara. Tank Abrams, resmi bernama M1 Abrams, adalah tank tempur utama, main battle tank, yang dikembangkan oleh Amerika Serikat pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980. Abrams telah menjadi andalan militer AS dan sekutunya karena kemampuannya dalam pertempuran dengan berat sekitar 62 ton. Tank ini dilengkapi dengan meriam 120 mm, lapisan baja komposit, dan mesin turbin gas yang kuat, menjadikannya salah satu tank paling tahan lama dan efektif di dunia. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, memiliki tantangan pertahanan yang unik selain menjaga kedaulatan wilayah daratannya. Indonesia juga harus mempertahankan ribuan pulau dari potensi ancaman eksternal dengan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan ancaman dari kelompok teroris. Kebutuhan untuk memperkuat armada militer menjadi semakin mendesak. Asia Tenggara adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki jalur pelayaran yang strategis. Kawasan ini juga menjadi pusat persaingan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Cina. Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan dengan meningkatkan kapabilitas militernya. Indonesia tidak hanya memperkuat pertahanannya sendiri tetapi juga berkontribusi pada keamanan regional. Pengiriman ratusan tank Abrams ke Indonesia melibatkan proses logistik yang kompleks. Tank-tank ini dikirim dalam beberapa gelombang melalui laut dan udara setibanya di pelabuhan dan pangkalan udara tertentu. Tank-tank ini kemudian diperiksa dan diuji sebelum disebarkan ke berbagai lokasi strategis di seluruh Indonesia. Tank-tank Abrams akan ditempatkan di beberapa wilayah strategis, termasuk perbatasan Kalimantan, Papua, dan beberapa pulau terluar. Penempatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bagian dari wilayah Indonesia dapat dengan cepat merespons ancaman potensial. Selain pengiriman tank, proses penting lainnya adalah pelatihan personel militer Indonesia. Kru tank dan teknisi perlu mendapatkan pelatihan intensif untuk mengoperasikan dan memelihara Abrams. Pelatihan ini sering melibatkan instruktur dari Amerika Serikat atau negara-negara lain yang sudah berpengalaman menggunakan tank ini. Tank Abrams dirancang dengan fokus pada 3 aspek utama: daya tembak, perlindungan, dan mobilitas. Dengan meriam utama 120 mm, Abrams mampu menembak berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi anti-tank dan anti-personil. Lapisan baja kompositnya memberikan perlindungan maksimal terhadap berbagai ancaman, sementara mesin turbin gas memungkinkan Abrams bergerak dengan cepat di berbagai medan. Selain meriam utama, Abrams juga dilengkapi dengan senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin 12,7 mm. Sistem pertahanan aktif, termasuk pelindung reaktif dan sistem peringatan rudal, juga diintegrasikan untuk melindungi tank dari ancaman rudal anti-tank modern. Tank Abrams dilengkapi dengan sistem elektronik canggih yang membantu dalam navigasi, target acquisition, dan komunikasi. Namun sistem ini memungkinkan Abrams beroperasi dengan efisiensi tinggi dalam berbagai kondisi. Kedatangan tank Abrams secara signifikan meningkatkan kapabilitas militer Indonesia dengan memiliki salah satu tank tempur terbaik di dunia. TNI AD kini memiliki keunggulan dalam hal daya tembak dan perlindungan di medan perang. Pengadaan tank Abrams juga memperkuat hubungan militer antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ini adalah bagian dari kemitraan strategis yang lebih luas yang mencakup berbagai aspek kerjasama, termasuk latihan militer bersama, berbagi intelijen, dan dukungan teknis. Dengan memiliki ratusan tank Abrams, Indonesia mengirimkan pesan yang kuat kepada negara-negara tetangganya dan potensi ancaman bahwa negara ini serius dalam menjaga kedaulatannya.
Ini juga berfungsi sebagai deteren bagi pihak-pihak yang mungkin mencoba menantang stabilitas dan keamanan Indonesia. Kedatangan tank Abrams disambut dengan kebanggaan oleh banyak warga Indonesia, namun ini dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat pertahanan negara dan melindungi kepentingan nasional. Banyak yang melihat ini sebagai bukti bahwa pemerintah serius dalam menjaga kedaulatan dan keamanan. Banyak yang bertanya-tanya tentang biaya yang dikeluarkan dan bagaimana pengadaan ini akan mempengaruhi sektor-sektor lain. Pemerintah menegaskan bahwa pengadaan ini adalah investasi penting untuk keamanan jangka panjang. Pengadaan ratusan tank Abrams tentu memerlukan investasi besar. Selain biaya pembelian, ada juga biaya pemeliharaan, pelatihan, dan infrastruktur pendukung. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan mitra internasional untuk memastikan bahwa investasi ini dikelola dengan efektif. Sebagai pemasok utama tank Abrams, Amerika Serikat melihat pengadaan ini sebagai bagian dari kemitraan strategis dengan Indonesia. Pemerintah AS menyambut baik langkah Indonesia untuk memperkuat pertahanannya dan melihatnya sebagai bukti komitmen terhadap keamanan regional. Selain itu, kerjasama ini juga membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan pertahanan AS untuk lebih aktif dalam pasar Indonesia. Cina, yang semakin asertif di Laut Cina Selatan, kemungkinan memandang langkah Indonesia ini dengan hati-hati meskipun belum ada pernyataan resmi. Peningkatan kapabilitas militer Indonesia bisa dianggap sebagai langkah antisipatif terhadap potensi konflik di wilayah tersebut. Ini mungkin mendorong Cina untuk lebih intensif dalam membangun kekuatan militernya di kawasan. Indonesia juga berinvestasi dalam pengembangan pusat pelatihan baru yang dilengkapi dengan fasilitas modern. Pusat-pusat ini dilengkapi dengan simulator, lapangan tembak, dan area latihan tempur yang realistis. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa personel militer dapat berlatih dalam kondisi yang menyerupai situasi nyata di medan perang. Selain pelatihan praktis, TNI AD juga meningkatkan kolaborasi dengan sekolah tinggi militer di Indonesia. Kurikulum akademis diperbarui untuk mencakup studi tentang teknologi dan taktik yang relevan dengan penggunaan tank Abrams. Ini bertujuan untuk membekali perwira militer dengan pengetahuan teoretis yang kuat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Mengoperasikan dan memelihara ratusan tank Abrams membawa sejumlah tantangan teknis dan operasional. Salah satu tantangan utama adalah memastikan ketersediaan suku cadang dan peralatan pemeliharaan. TNI AD harus membangun jaringan logistik yang efisien untuk mendukung operasi tank-tank ini di berbagai wilayah. Indonesia memiliki kondisi geografis yang beragam, mulai dari hutan tropis hingga pegunungan dan rawa-rawa. Mengadaptasi operasi tank Abrams dengan kondisi ini memerlukan perencanaan dan